Halo Sagittarius, welcome to my channel. Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain prediksi 2022 untuk 12 bulan ke depan ya. Seperti biasa ini general reading, artinya ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Kalau mau sesuai, coba aja kontak untuk personal reading ya. Cross watcher, kalian semua welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi mungkin aja message-nya bisa buat kalian. Kalau nggak sesuai, coba nonton rising sign kalian, moon sign kalian, dan sun sign kalian, khususnya untuk rising sign ya. Dan kali ini gue akan buka dengan Literary Witches Oracle card untuk lihat energi kalian secara general, secara fokus ya di tahun 2022. Dan gue akan buka 12 kartu untuk 12 bulan dengan Major Arcana only ya. Dan gue akan klarifikasi setiap bulannya dengan Lenormand, dan gue akan tutup dengan Mystical Shaman. Oke? Yuk mulai. Sagittarius 2022 apa sih main energinya? Book. Saji ya kan? Doyan banget belajar. Cat. The Soul. Community. Book. Misteri yang tidak kalian ketahui, atau kalian butuh pelajaran lebih dalam lagi. Dan memang Sagittarius emang doyannya belajar dan membaca ya kan. Book. Dan lebih mendengarkan intuisi kalian dengan energinya kucing ya. Dan energi Emily Dickinson, The Soul, jiwa kalian. Dari ketiga kartu yang tampak di sini, gue rumusin adalah kalian mencoba untuk lebih mendalami intuisi kalian ya, lebih mendengarkan intuisi kalian untuk perkembangan jiwa kalian sendiri ya, di dalam komunitas, untuk community ya, alam bawah sadar kalian. Apa yang bisa kalian kembangkan dan apa yang bisa kalian kontribusikan untuk community yang bisa memuaskan soul kalian, jiwa kalian sendiri. Karena tahun 2022 kan sudah lepas ya South Nodes-nya di Sagittarius, sudah selesai karena udah bergeser ke Taurus ya kan, ke Taurus, ke Scorpio. South Nodes itu dimana kita terbiasa, kebiasaan kita atau bagasi kita dari kita kecil ya, yang buat kita nyaman gitu ya, yang kita ngelotok gitu. South Nodes. Sedangkan North Nodes adalah apa yang memuaskan batin atau jiwa kita, atau potensi diri kita secara penuh. Nah itu yang memang arahnya secara batin atau jiwa kita arahnya ke sana. North Nodes di Taurus, sedangkan South Nodes di Scorpio. Right? Oke, langsung aja ya. 12 bulan, 12 kartu. Major Arcana Sagittarius, prediksi untuk tahun 2022, satu kartu, satu bulan ya. Jadi seperti biasa ini spesifikasinya untuk Sagittarius rising atau ascendant sign ya. Tapi juga bisa
untuk moon sign atau sun sign. Ya, kalau kalian nggak tahu rising sign kalian, ya coba dicek astro.com atau ya kalian Google aja deh gitu ya, free birth chart. Ya, kalian bisa tahu dari situ. Yang penting kalian harus ketahui adalah jam lahir kalian, karena berdasarkan jam lahir dan lokasi di mana kalian lahir, kita semua itu berbeda. Oke. Dan kalau gue ngomong rising, Sagittarius rising atau ascendant sign, Sagittarius di rumah pertama. Oke. Prediksi 2022 untuk Sagittarius. Januari, Justice. Februari, The High Priestess. Maret, The Emperor. April, Judgment. Mei, The Empress. Juni, Temperance. Juli, The Sun. Agustus, The Moon. September, Strength. Oktober, The Tower. Sorry. November, Death. Desember, The Hermit. Kayaknya untuk Sagittarius under the deck-nya The Hangman. Wow. Untuk Sagittarius kayaknya masih istilahnya 1,5 tahun ke depan masih agak sulit ya. Kenapa? Karena Scorpio South Nodes di tahun 2022 kan masuk ke Scorpio, ya kan? North Node-nya Taurus, yang mana artinya Scorpio itu di rumah ke-12 kalian. Ya. Rumah ke-12 itu tentang karma, tentang limiting beliefs. Jadi kurang lebih rasa-rasanya tuh masih seperti kayak South Nodes itu masih di Sagittarius gitu loh. Ya. Termasuk subconscious mind kalian, jadi alam bawah sadar kalian. Oke, kita lihat ya. By the way, kenapa gue lama nyiapin prediksi 2022? Karena gue ngumpulin semua pergerakan planet untuk tahun 2022 ya. Segala pergerakan, stationary-nya ya, segala planet, aspek planetnya di 2022. Jadi kita lihat ya kalau ntar gue nyontek ya, gue nggak bisa ngapalin itu semua terus energi setahun untuk gue bacain sekarang itu nggak sanggup. Jadi gue saranin untuk nggak nge-skip bacaan per bulannya karena di situ lebih detail. Anyway, bulan Januari, The Justice, ini energi Libra. Entah mungkin kalian lagi berhadapan dengan pengadilan atau ketidakseimbangan ya. Di bulan Januari ini kalian menuntut keseimbangan, menuntut keadilan ya. Atau kalian mencoba untuk seimbang, adil. Ini energi Libra. Mungkin kalian berhubungan dengan Libra.
Yang jelas mungkin ya ada yang sudah berakhir. Karena Libra itu rumah ketujuh, ya maksudnya secara original itu memang rumah ketujuh. Libra itu di bawah Venus. Ya mungkin beberapa dari kalian ini ada relationship yang berakhir. Relationship yang berakhir, entah itu bisnis partner, entah itu rumah tangga, perkawinan, ya. Ada yang sudah berakhir. Yang memang harus arahnya ke pengadilan. Itu energi buat Januari. Februari, The High Priestess. The High Priestess buat gua itu energi Pisces, yang mana rumah ke-12 secara original, ya. Buat kalian ini juga di rumah, karena Pisces itu rumah keempat buat kalian. Tentang home, family, tradisi, emotional security, ya. Ada diam, ada nggak ada komunikasi, mungkin ada secret, ya, ada rahasia yang harus terungkap, ya. Dan begitu juga tentang finansial, atau ini sifatnya juga self worth, ya. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Untuk ya kalian mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki value kalian sendiri. Diam terkadang tidak menyelesaikan masalah, bukan terkadang. Ya, terkadang tidak menyelesaikan masalah. Jadi memang ada hal-hal yang harus diungkapkan, ya. Karena The High Priestess itu sifatnya dia tahu tapi dia diam. Dan ini untuk bagaimana kalian memberi nilai pada diri kalian sendiri, ya. Atau tentang finansial kalian, properti kalian, ya, resources kalian, keluarga kalian sendiri. Yang sifatnya karmik, ya, sifatnya karmik, mengikat. Untuk bulan Maret, The Emperor, energinya Aries. Kalian ingin bagaimana kalian memahami dengan segala pengalaman yang kalian sudah lewati, ya. Kalian ingin bersikap dan mengambil tindakan, mengambil kontrol dan kendali hidup kalian sendiri dengan segala persepsi yang kalian miliki hingga saat ini, gitu ya. Hingga saat itu kalian akan mengambil sikap dan tindakan, ya. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, apapun itu, kalian udah siap sih. Kalian siap untuk mengambil tindakan dan menciptakan suatu situasi yang baru. Karena kalian sadar kalau nasib kalian itu ada di tangan kalian sendiri. Dan masih ini masih istilahnya, kalau kita menyadari karmanya kita yang mengikat kita dan bagaimana kita menjadi lebih baik, ya. Dengan menyadarinya aja itu kadang belum bisa mengubah keadaan itu sendiri kalau kita tidak bertindak, gitu.
namanya kita stagnan, stuck. Gitu. Dan by the way, tadi The High Priestess ini ya, yang memang kalian harus transformasi, perubahan terhadap, dan ini karena ini rumahnya Capricorn, artinya Venus lagi di Capricorn juga gitu kan. Venus lagi di Capricorn, Venus retrograde di Capricorn sampai akhir Januari ya. Dan itu sesuatu yang wow juga sih, bakalan konjang dengan Sun, dengan matahari ya. Kalian dihadapkan pada pilihan untuk mentransformasi hubungan kalian, relationship kalian, atau bahkan keluarga kalian, resources kalian sendiri. Karena Venus itu money in relationship. Jadi sampai tanggal 29 Januari Venus retrograde. Nah, dari tanggal kayaknya 18 ya. Ya 18 Desember. Dari tanggal 18 Desember sampai tanggal 29 Januari Venus retrograde. Saatnya kalian untuk mengevaluasi money in relationship, juga keharmonisan. Dan bulan Februari saatnya kalian bertindak, mengungkapkan emosional kalian itu. Bulan April kalian dapat judgment. Ya, kalian dapat kesempatan kedua. Ini energi Scorpio. Lagi, gue ulangin. Scorpio itu ada di rumah ke-12 kalian, karma, alam bawah sadar kalian, dan limiting beliefs, segala keyakinan, kepercayaan kalian yang membatasi kemampuan kalian sendiri untuk menjadi lebih baik ya. Alam bawah sadar kalian ya, kalian mencoba untuk merenungi lagi ya, mencari jawaban, mencari terang dari dalam diri kalian sendiri. Kesempatan kedua itu hanya bisa kalian dapatkan dari diri kalian sendiri. Jawaban-jawaban itu kalian bisa dapat dari diri kalian sendiri untuk berubah realitas kalian sendiri. Bulan habis April apa sih? Mei. Bulan Mei The Empress. Oke, bulan Mei itu bulannya Taurus ya. Taurus sama Gemini. By the way, Taurus, Scorpio, North Nodes ada di Taurus. Uranus ada di Taurus. Uranus itu tentang keunikan kita. Jati diri kita sendiri. Dan North Node juga lagi ada di situ. Jadi itu di rumah kelima kalian. Tentang kreativitas kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, tentang anak-anak kalian, tentang Taurus, itu di bawah planet Venus. Venus tentang apa? Money, relationship, harmoni, beauty. Kalian dapat di Empress. Kalian siap melahirkan situasi yang baru. Kalian siap menciptakan keadaan yang baru. The Empress ini energinya Taurus atau Libra. Tapi yang jelas bulan Mei Venus ada di Aquarius. Iya. Venus ada di Aquarius. Udah meninggalkan Capricorn. Kalian siap mengungkapkan sisi emosional kalian sendiri. Apa yang kalian pendam, kalian siap untuk keluarkan.
ya. Kalian siap mengekspresikan diri kalian demi menciptakan situasi yang baru. Ya. Untuk bulan Juni, oh ya, karena North Nodes juga di situ. North Nodes itu adalah takdir ya kan, potensi diri kita sendiri yang, dan apa sih yang membuat kita itu secara itu memuaskan gitu, memuaskan batin kita sendiri, bukan fisik ya, batin. Dan istilahnya takdir kita tuh North Nodes gitu, di situ. Jadi kalian akan mewujudkan di bulan di tahun 2022, tepatnya di bulan Mei. Mengungkapkan jati diri kalian sendiri karena konjang ya, konjang dengan Uranus. Untuk bulan Juni, bulan Juni, Temperance, energi kalian sendiri. Di keseharian kalian, ya, kalian mencoba untuk bersabar, menghadapi proses kalian sendiri, ya, entah pengadilan, entah ya segala prosesnya kalian diminta untuk bersabar karena semuanya itu butuh proses kan, sambil healing ya, energi Temperance, menghadapi segala ketidakadilan itu buat kalian mungkin ya. Bulan Juni itu ada apa sih? North Nodes konjung sama Venus. Venusnya di Aries. Iya, kalian masih healing, dan itu sangat berpengaruh pada keseharian kalian dan bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian menjadi lebih efisien karena kalian masih healing ya. Jadi kalian diminta untuk bersabar pada diri kalian sendiri, itu aja. Juli kalian dapat sun bulan Juli. Itu energinya Leo. Tapi ya bulan Juli itu masuk ke seasonnya Cancer, tapi masih juga Gemini atau nggak Cancer ya. Jadi mungkin kalian berhubungan dengan Gemini atau Cancer. Akan ada happiness, akan ada kebenaran yang terungkap ya. Akan ada kebahagiaan, ya. Akan ada terang, akan ada pencerahan tentang relationship yang kalian inginkan ya. Di bulan Juli. Di bulan apa sih? Uranus konjung Neptune. Uranus konjung North Nodes. Ya. Energi sama yang ya. Mungkin ya kalian siap menjalin lembar baru ya, menjalin hubungan baru, relationship baru. Makanya ada happiness di situ. Dengan energi North Node konjung Uranus yang sesuai dengan apa maunya kalian gitu, yang memuaskan kalian. Bulan Agustus, Juli, Agustus kan ya. The Moon, energinya Cancer atau Pisces. Ada ketidakjelasan ya. The Moon itu unknown ya.
Suatu yang sifatnya misteri, ketidaktahuan, ya, emosional, dan itu terkait dengan mungkin sharing holder. Sharing holder tuh sharing properti, sharing bisnis, sharing finansial, atau gonogini, ya, properti. Ada ketidakjelasan di situ. Karena ini di rumah Cancer itu sendiri. Bagaimana kalian berbagi, ya, ada yang membingungkan buat kalian. Di rumah bulan ini bulan apa? Bulan Agustus itu ya, bulan Agustus. Bulan September kalian dapat strength. Itu baru energi Leo. Desam tadi di bulan Juli. Di bulan September kalian diminta untuk kuat, untuk percaya diri, untuk membangun kepercayaan diri kalian sendiri, percaya pada diri kalian sendiri dan yakin pada diri kalian sendiri, ya. Apapun yang akan terjadi untuk kebaikannya kalian, untuk mendewasakan kalian, untuk mengalami gitu, untuk menjalani hidup dengan pengalaman-pengalaman yang baru, gitu. Strength. Ini di rumahnya Leo sendiri, ya. Untuk travel, untuk sekolah di luar negeri, pokoknya, ya. Untuk ya ngadepin entah itu masalah perbedaan latar belakang budaya, agama, atau bahkan hukum itu sendiri. Mungkin untuk yang pindah, mungkin, ya, relokasi. Oktober, The Tower, energi Mars. Oktober, Mars itu di mana? Mars itu ada di retrograde di Gemini. Oke, karena Oktober itu ada di rumah ke-10 kalian, ya, yaitu status, karir, reputasi, atau long term goals kalian, long life goals, ya, life goals kalian. Mars retrograde tapi di Gemini bulan Oktober, ya. Artinya akan terjadi perubahan yang signifikan. Entah itu beberapa dari kalian mungkin tentang status sosial kalian, pernikahan kalian, atau dari jomblo ke married, ya kan? Ya, status kalian. Atau ini tentang reputasi kalian sendiri, atau tentang karir, ya. Perubahan dalam berkarir. Tapi karena Mars itu retrograde, artinya untuk untuk adanya perubahan yang signifikan itu, yang tiba-tiba itu sifatnya, ya, kalian seperti dipaksa, ya, untuk mengevaluasi, entah itu beberapa kalian berbeda, ya, ini general reading. Jadi untuk beberapa dari kalian itu mungkin untuk status kalian sendiri. Ini gue masih mau single atau enggak, ya, gitu. Merit gak ya, gitu. Tahun ini merit gak ya, apa kapan ya, gitu. Atau kayaknya gue udah bosen deh di sini, gitu. Gue bosen deh kerja di sini. Gue kepingin pindah nggak ya, gitu. Pindah kerja nggak ya, gitu. Ganti kerjaan nggak ya, gitu. Mengevaluasi karir, pekerjaan, status, sama life's goal, tujuan hidup kalian sendiri.
Atau untuk beberapa dari kalian ini hubungannya dengan orang tua. Hubungan kalian dengan orang tua kalian. Atau dengan bos kalian. Karena butuh pencerahan juga untuk adanya perubahan-perubahan itu. Jadi kalian diminta untuk mengevaluasi. Di rumah bulan November kalian dapat Death, energi Scorpio. Ada yang harus berganti, ada yang harus ditinggalkan, dilepaskan untuk memulai sesuatu yang baru. Kematian itu membebaskan, melepaskan dan merelakan untuk menjalin, untuk melahirkan atau untuk melahirkan yang baru. Di sini sifatnya lingkungan, ya, network, teman-teman, bahkan komunikasi, ya. Karena mungkin yang dimana kalian saat itu sudah tidak istilahnya madesu lah gitu, masa depan suram. Udah nggak bikin kalian maju gitu loh, berevolusi gitu, tidak membuat kalian menjadi lebih baik. Jadi kalian akan tinggalkan. Bulan Desember, ya, The Hermit, energi Virgo. Kalian akan menyelami dalam alam bawah sadar kalian, ya, untuk mendapatkan terang akan keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri, karma kalian sendiri, ya, untuk mampu melakukan perubahan itu, right? Jadi the main theme alam bawah sadar kalian untuk 2022, The Hangman, ya, energinya Pisces. Jupiter di Pisces di awal tahun, ya, di awal tahun itu sampai bulan Maret dia di Pisces. Dan yang paling seru, Jupiter itu konjang sama Neptune juga di Pisces. Dua-duanya itu planet yang nge-govern Pisces. Double itu. Dan Hangman itu ada delay, ada pengorbanan, ada kalian diminta untuk melihat dari sisi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda untuk mendapatkan pencerahan itu sendiri. Pengorbanan itu adalah untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda untuk mendapatkan pencerahan, right? Jadi ada delay. Karena kemampuan dan kesadaran kalian sendiri yang hanya bisa melihat pencerahan itu sendiri, mendapatkan pencerahan itu sendiri. Oke. Untuk lebih tepatnya masalah poem family, tradisi, ya, dan emotional security kalian. Ada yang perlu gue klarifikasi? Enggak kayaknya. Enggak juga. Jadi nggak perlu gue. Tunggu ada. Gue mau klarifikasi bulan Februari, ya, The High Priestess. Klarifikasi The High Priestess untuk Sagittarius di bulan Februari. 3 kartu aja. Kebanyakan ya, Bob. High Priestess klarifikasi untuk Sagittarius di bulan Februari. State, choices, ya. 22. Star, fate, ya. Takdir itu sendiri. Healing, with endurance,
untuk transformasi store perubahan. Kalian punya pilihan atas takdir kalian sendiri. Kalian berubah atau tidak, itu sama-sama penderitaan. Yang jelas, kalian nggak mau berubah itu penderitaan, ya. Kalau kalian berubah itu penderitaan juga, karena prosesnya juga pasti ada penderitaan. Cuman pasti ada perubahan. Kalau kalian nggak berubah, ya nggak berubah, penderitaannya forever, kan gitu. Intinya sih perubahan. Oke. Temperance. Sorry. Di bulan Juni. Klarifikasi bulan Juni. Temperance untuk Sagittarius. 3 kartu aja please. Moon. Fox. Magnifying glass. Book. Ya. Temperance itu healing kan ya. Batin kalian sendiri yang minta healing. Dan kalian diminta untuk lebih mendengarkan batin kalian sendiri, intuisi kalian sendiri ya. Kalian mencoba untuk menyiasati feeling atau emosi kalian dengan melihat lebih luas, memahaminya lebih, melihatnya dengan perspektif yang lebih luas ya. Dan itu, kesadaran itu, pencerahan itu memang harus kalian dalami dengan bersabar, dengan healing tadi. Bersabar, karena prosesnya itu mempelajari diri kita sendiri. Klarifikasi terakhir, The Moon. Bulan Agustus ya. Ya, bulan Agustus. The Moon klarifikasi untuk Sagittarius. Bulan Agustus. House. Lily. Lock. Man. Kalau tadi gue bilang bagaimana kalian berbagi ya, sharing holder. Jadi tentang bagaimana kalian berbagi resources, entah itu finansial, properti. Ya. Hasrat kalian itu tentang kapan sih gonogini ini jelas gitu kan. Kalian menginginkan kejelasan itu karena kalian ingin mengambil tindakan. Kalian ingin memiliki rumah itu. Oke, baiklah. Nah, udah segitu aja untuk apa? Udah ngapain ya gue tutup ini. Sekarang kita lihat dari Mystical Shaman. Apa kata semesta untuk Sagittarius di 2022? Apa kata semesta untuk Sagittarius 2022? Many path, lightning, luminous warrior, the lower world. Saji. Di awal bacaan gue bilang kayaknya tahun 2002 masih terlihat suram buat Sagittarius seakan-akan, karena South Nodes-nya itu ada di Scorpio, di mana di rumah ke-12 kalian, yaitu karma. Jadi masih kalian berkutat di situ seakan-akan South Nodes-nya ada di Sagittarius ya kan. Nah, asal kalian ketahui masih banyak jalan ya menuju pencerahan itu sendiri atau perubahan itu sendiri ya. Tapi semuanya itu tergantung dari bagaimana kalian menemukan cahaya dari dalam diri kalian sendiri. Yaitu dengan menyelam ke dalam. Oke, udah segitu aja. Semoga resonates dan berguna.
Kalau memang iya, jangan lupa like, comment, and share. Kalau belum subscribe. Sampai ketemu. Di bulan Desember, gue bacain Venus retrograde untuk money relationship.